Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19. Ketika Paulus tiba di Efesus, disebutkan demikian ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Saudara-saudara, ketika Paulus dalam perjalanan pekabaran Injil yang begitu agresif, yang begitu bersemangat, lalu disebutkan Paulus tiba di Efesus. Di sana dia menjumpai beberapa orang murid dari Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian Paulus bertanya, "Apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Saudara-saudara, pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan penting yang harus ditanyakan kepada kita masing-masing orang Kristen setiap hari. Mungkin tidak perlu orang lain bertanya, tetapi mungkin kita pribadi masing-masing kita harus setiap hari bertanya kepada diri kita, apakah saya sudah penuh dengan Roh Kudus ketika saya menjadi percaya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang bertanya, apakah masih relevan? Apakah masih perlu diadakan doa Pantekosta, doa 10 malam? Ada beberapa orang berkata, "Oh, itu tidak perlu, sebab Roh Kudus bisa kita terima kapan saja, di mana saja. Tidak hanya pada waktu doa 10 malam seperti sekarang ini. Tidak hanya pada waktu doa Pantekosta." Betul, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus memang kita bisa terima dari Tuhan. Kita bisa minta, kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus kapan saja, di mana saja. Tetapi saudara-saudara, menurut saya dan yang saya pikirkan adalah begitu baik, begitu perlu kita selalu mengadakan doa 10 malam, doa Pantekosta seperti sekarang ini. Bukan berarti lalu saudara-saudara kita bisa menerima Roh Kudus, kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus hanya pada momen seperti ini, pada peringatan seperti ini, pada hanya doa 10 malam, bukan. Tetapi doa Pantekosta, doa 10 malam adalah merupakan sebuah momentum bagi kita untuk kembali bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Itu satu. Apakah saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Ini sebuah momentum untuk selalu bertanya kepada diri kita sendiri, untuk kembali bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah
kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya. Yang kedua, saudara-saudara, ini sebuah momentum untuk mengingatkan kita, apakah kita masih dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau dulu mungkin kita sudah pernah mengalami baptisan kepenuhan Roh Kudus, apakah sekarang masih? Sebab ada banyak pengalaman orang-orang percaya, dulu begitu dia bersemangat, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi beberapa waktu kemudian dia menjadi seperti orang Kristen yang loyo, kembali jatuh dalam keduniawian, kembali hilang persekutuan dengan Tuhan. Sehingga momen masa doa 10 malam, doa Pentakosta, menjadi sebuah momentum yang baik untuk kembali kita bertanya, introspeksi diri kita, dan memohon kepada Tuhan supaya kita dipenuhi kembali dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah merupakan kebutuhan yang sangat-sangat penting bagi kerohanian orang Kristen. Kepenuhan Roh Kudus adalah merupakan satu kebutuhan yang sangat-sangat penting bagi kehidupan rohani Kristen. Itu sebabnya biarlah kita selalu bertanya kepada diri kita sendiri. Pertanyaan Paulus kepada jemaat, kepada orang-orang percaya, kepada murid Yohanes di Efesus, apakah kamu, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Pertanyaan ini patut selalu kita tanyakan kepada diri kita sendiri setiap waktu. Tuhan tolong kita, Tuhan kiranya memenuhi kita dengan Roh-Nya yang kudus, sehingga kita menjadi orang percaya, orang Kristen yang dapat menjadi saksi bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.